Oke, halo, selamat bertemu kembali dengan kami di kevinkaila.id. Ya, hari ini kita akan belajar lagi bersama bagaimana cara menginstal English Lite with XAMPP di server Ubuntu. Apakah English Lite itu? Ya, English Lite 3 ini kita lihat dulu. English Lite 3 itu adalah software otomatisasi, ya, software otomatisasi untuk perpustakaan. Nah, ini bisa dipakai di sekolah, di kampus, atau di pemerintah, ya. Ada banyak beberapa software sejenis, namun English Lite ini cukup bagus karena kita bisa sinkronisasi dengan eh, Perpustakaan Nasional di Jakarta, ya, sehingga kalau kita sudah bisa install ini di sekolah, nah kita bisa melihat buku-buku dan meminjam buku-buku yang ada di Perpustakaan Nasional di Jakarta sana, ya. Jadi hari ini saya akan coba menginstal English Lite 3 ini di server Ubuntu 20.04, ya. Kebetulan saya sudah buat catatannya di wiki SMP Don Bosco Fakfak, jadi kita coba saja satu demi satu, ya, petunjuknya. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, ini saya sudah ada di server, ya, ini sudah ada di server kosong ini. Kemudian kita lihat petunjuknya, XAMPP. Nah, ini apa tuh XAMPP? Ya, ini juga perlu kita tahu, ya, apa yang dimaksud dengan XAMPP. Nah, XAMPP ini adalah gabungan, ya, web server dan teman-teman lainnya. Ya, ada Apache, MariaDB, PHP, dan Perl. Nah, digabung jadi satu, dikompil jadi satu file, dan kita tinggal download saja dan bisa kita pakai, ya. Oke, kita kembali lagi ke cara installnya nih. Nah, XAMPP for Linux versi 564, karena kita menggunakan, karena English Lite hanya berjalan pada PHP, ya. Versi PHP pada sekarang udah 8, ya, tapi kebetulan software ini berjalan di PHP versi 5,6. Nah, ini adalah perintah untuk mendownloadnya, dan kebetulan saya sudah download karena cukup besar. Nah, ini nih filenya, yang ini nih, XAMPP Linux install run. Oke, sudah saya download. Perintah selanjutnya kita install. Oke, chmod, ya. Oke, kita beri hak aksesnya, ya, ke sini. Chmod install run. Oh, harus kita masuk sebagai root dulu. Nah, kita ulang lagi. Oke, sudah. Kemudian ini kita install ini, ya, XAMPP Linux run. Ini kita menginstal XAMPP di Ubuntu 20.04. XAMPP developer file, ini yes, enter. Oke, yes, enter. Kemudian enter to continue, yes, enter. Oke, ya kan, yes, yes, semuanya yes, ya, yes. Nah, kemudian kita akan pakai phpMyAdmin untuk mengatur filenya, ya. Nah, ini kebetulan installernya agak lama, jadi saya pause dulu, nanti saya balik lagi setelah selesai. Oke, XAMPP-nya sudah selesai diinstal. Coba kita pastikan bahwa bisa berjalan apa tidak. Kita tinggal ketikkan IP servernya, ya, 92.168.1.231.
Oke, XMPP nya udah berjalan ya dengan baik. Nah, kita akan konfigurasi database-nya menggunakan phpMyAdmin. Nah, php, jadi ketik IP server, kemudian masuk di phpMyAdmin. Nah, ini bisa dilihat akses from local network. Nah, ini dia batasi ya. Jadi karena itu di server, kita tidak bisa akses langsung kecuali di servernya sendiri. Kalau kita akses dari komputer lain, maka kita harus konfigurasi file ini nih. Nah, ini kebetulan sudah ditulis di sini. Untuk akses PHP kita harus modifikasi file xamppconf. Caranya seperti ini. Oke, ini kita copy, kita masuk lagi di server, paste. Coba ceng. Nah, sudah masuk. Kemudian yang perlu diganti adalah require lokal, ganti dengan require all granted. Ini saya copy saja dulu supaya saya lihat lagi. Mana nih? Require lokal. Oh, ini. Ya. Ini ganti dengan require all granted ya. Oke. Terus petunjuknya lain, oh nggak ada. Ini kita simpan, Ctrl X, Y, simpan, kemudian XAMPP nya di restart, copy, kita coba restart. Nah, oke, sudah restart ya. Saya clear kembali ke atas. Sudah itu kita mulai masuk dari phpMyAdmin dengan membuat database-nya. Ini kita coba ya, ulang. Nah, langsung masuk. Nah, cara buat database-nya sebagai berikut. Kita klik new, kemudian database name-nya ini list, ini harus diketik, saya kebetulan saya pernah buat. Jadi slide garis bawah versi 3. Yang ini kita pilih yang paling atas ya, collection, kemudian kita create. Nah, setelah di create seperti ini, bisa lihat di catatannya, import file database kosong yang sudah di download sebelumnya di sini. Ya, jadi kita bisa download di sini ya, ada di sini. Mana nih? Installer. Ya, atau bisa langsung lihat saja di link yang ini. Dan kebetulan saya sudah download. Maka saya impor ya. Mana nih? Impor. Choose file. Nah, kebetulan sudah ada in this slide versi 3 SQL. Itu saya download dari sini ya. Saya download filenya tuh dari sini. Ada di sini nih. Mana tuh? Nah, ini database kosong in this slide. Oke, sudah itu kita go. Nah, setelah itu apa nih? Oh, download in this slide. Oke, kita akan download in this slide. Nah, untuk download ini sementara masih proses ya. Kita sambil, untuk download in this slide ini bisa diambil di sini, Perpunas Go It ini. Ya, kita ambil yang ini, yang terbaru. Biasakan ambil yang terbaru, yang ini. Nah, cara untuk download ini di server, ini kita klik kanan aja, kemudian copy link addressnya ya, terus nanti masuk kembali ke sini, kita tinggal tulis wget ya, kemudian spasi, pastekan linknya seperti itu. Nah, ini kebetulan 400 MB ya, jadi kebetulan saya sudah download, bisa dilihat nanti. Nah, ini filenya ya, ini filenya. Ini slide 32 PHP exam portable.
Oke, coba kita lihat lagi dulu apakah sudah selesai. Oke, successful ya untuk datanya. Kita ikuti petunjuk lagi. Setelah itu download, saya sudah download. Install aplikasi 7-Zip ini untuk ekstrak file ini ya, karena semuanya 7-Zip 7Z ya. Nah, kebetulan saya sudah install apa belum ya? Coba saya lihat dulu. apt, jadi ini kita install. Kalau server baru biasanya belum ada. Oke, saya coba install dulu ya. Sini paste. Oh, already ya. Oke, saya clear lagi. Maka perintahnya ekstrak file ini di tmp, folder tmp ya. Kita ikuti perintah ini aja. Oke, jadi cd tmp itu pindah ke sini, kemudian kita ekstrak file tadi ke folder tmp ini ya. Nah, ini lagi proses ya, cepat aja. Nanti setelah diekstrak kita pindahkan foldernya ke optlem htdocs ya. optlem ini tempat kita install xampp tadi nih. Nanti kita harus masukin ke sini file yang nanti setelah diekstrak selesai kita pindahin. Oke, apakah sudah selesai? Oh, 36%. Ya, 7Z ini salah satu program apa namanya zip ya, program zip yang cukup bagus. Dia zip menjadi 400 padahal isinya itu sekitar 800, jadi setengahnya nih, luar biasa. Oke, kita tunggu sampai selesai, kemudian pindahkan ya, kemudian hak akses, pindahkan dan merubah hak akses 97, 98, 99, 100. Oke, sudah 100%. Saya clear lagi supaya kembali ke atas saja. Ini pindah folder, kita lihat dulu ya. Ini yang ada di sini, ini filenya xampp, ada ini yang kita apa namanya kita ekstrak tadi. Oke, sekarang kita pindahin ke oke, kita copy, paste, enter. Oke, kemudian kita pindah ke folder xampp nya ini, paste. Oke, ubah hak akses ya, ini chmod ini supaya bisa diakses ya, bisa diakses, bisa dituliskan, bisa update dan sebagainya. Root, on root, paste, kemudian group root in the slide, paste. Oke, setelah itu konfigurasi in the slide. Oh, ini ada file yang perlu dikonfigurasi. Kita tinggal copy ini aja. Ini mengganti port database-nya ya. Saya clear dulu. Kita mengganti port database-nya ini. Nah, ini kenapa nggak mau nih? Oh, optlem terus. Coba saya lihat, kemungkinan ada yang salah. In the slide common config ls. Oke, in the slide cd in the slide 3 ls common cd common. Oke, ls apa ya ini, main local.php.
main local.php. Nah, ini ada yang salah ternyata ini. Config. Oh, common config. Masuk ke config ya, sorry. cd config. Ngeles. Oke, main local PHP ini. Jadi kita nano main local PHP ini yang kita edit. Cus. Di sini dikatakan, ini mungkin saya agak salah tulisannya di sini ya. Ganti port, password dibiarkan kosong. Ini ganti port menjadi 3306, password dibiarin kosong, kemudian Ctrl X, Y, kita clear lagi, kemudian kita coba buka EnlistLite. Terakhir udah tuh ya, EnlistLite berarti 192.168.231 garis miring EnlistLite 3. Ceng. Oke. Kira-kira seperti ini cara menginstal EnlistLite ya, tidak terlalu rumit dan cukup cepat ya. Kita bisa lihat di sini EnlistLite ini back office, ini EnlistLite passwordnya EnlistLite sama dengan saya ingin apakah dia berjalan dengan baik ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, kira-kira demikian cara menginstal EnlistLite, software otomatisasi perpustakaan di Ubuntu 20.04. Catatannya ada di wiki SMP PPK Santo Don Bosco spolfak.sca.id. Jika ingin mengembangkannya lagi, di sini ada konfigurasi untuk dia hidup secara otomatis dan lain sebagainya. Nah, ini ada juga di sini. Tapi yang pasti software ini bisa kita install di sekolah maupun di kampus dan bisa kita sinkronisasikan dengan perpustakaan nasional. Itu yang merupakan salah satu hal yang menarik dari software ini. Oke, kira-kira demikian. Terima kasih sudah menonton. Semoga membantu. Salam.